Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekadalang Indah Sidoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri nikmat Allah pagi hari ini. Kita diparingi sehat walafiat. Setelah salat subuh kita ada waktu longgar, kita manfaatkan untuk memperpanjang iktikaf di rumah Allah ini, sekaligus mengkaji, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang ajaran agamanya, yang untuk pagi hari ini saya mengambil tema menalar larangan tasyabbuh. Tasyabbuh itu berserupa dengan pihak lain pada wilayah yang secara sosial merupakan ciri khas. Begini ini juga kita kenal dalam dunia bisnis, ya. Kadang merek itu cari yang mirip-mirip, nebeng ke merek lain yang sudah terkenal. Tapi ini kaitannya dengan identitas keagamaan. Kita mulai dari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai tugas dakwah Islam itu di Makkah, itu di kota kelahiran beliau. Ada dua tahap, ya, pelaksanaan dakwah beliau. Yang pertama personal, dakwah diam-diam, orang per orang, itu selama 3 tahun pertama, dan itu beliau berhasil menanamkan akidah tauhid kepada beberapa orang musyrik di Makkah, orang-orang dekat, istri beliau Khadijah, lalu sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa yang lain. Itu masih aman, ya. Tapi ketika beliau sudah diperintah untuk melakukan dakwah terang-terangan, mulai tahun ketiga sampai tahun ke-13, musyrikin Quraisy menghadang dakwah beliau dengan penolakan, pemboikotan, dan tindak kekerasan. Beliau karena berasal dari ruling kelas, dari Quraisy yang memang darah biru, itu masih tidak seberapa langsung tersentuh oleh kekerasan itu, karena ada yang disungkani, ya. Ada Abu Thalib paman beliau, ada Siti Khadijah, itu yang kelas sosialnya termasuk tinggi di Quraisy, ya. Itu tidak seperti
sebagian sahabat-sahabat beliau yang mengalami penyiksaan. Lalu tahun ke-13 ketika kekerasan Quraisy memuncak, beliau hijrah bersama kaum muslimin. Hijrah, kaum muslimin berangkat duluan agar tidak terjadi gelombang yang mengejutkan, dan beliau Muhammad ambil tahap terakhir dengan terlebih dahulu menuju ke selatan, ke Gua Thur, baru kemudian pada subuh hari ketiga itu berangkat ke Madinah. Dan yang digunakan beliau sebagai guide itu Abdullah bin Uraikid, itu orang Quraisy, masih beragama Quraisy. Tapi Abdullah bin Uraikid ini orangnya profesional. Dia menomorsatukan ini kepuasan klien. Jadi aman. Beliau dititipkan kepada beliau 2 unta Nabi, unta Abu Bakar. Malam ketiga subuh itu sudah janjian ketemu di Gua Thur, dan itu aman, tidak bocor sama sekali. Nah, Madinah ketika itu dikenal sebagai wilayah subur. Di situ ada suku-suku Arab, ada Aus, Khazraj dan Ghatafan, dan ada kaum Yahudi. Kaum Yahudi, Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa di Madinah ini. Kalau di Mekah itu mayoritas penyembah berhala. Tapi di Madinah itu ada penganut agama langit, yaitu orang Yahudi dan sebagian Nasrani, beberapa orang. Jumlahnya tidak banyak. Nah, pada awal mukim di Madinah ada beban psikologis. Kenapa? Kiblat sholat kaum muslimin itu ke Baitul Maqdis, dan itu sama persis dengan kaum Yahudi. Kalau di Mekah, Nabi kalau sholat itu masih bisa ngambil posisi di selatan Ka'bah. Jadi menghadap ke Ka'bah, walaupun itu belum jadi kiblat resmi kaum muslimin, itu menghadapnya ke Baitul Maqdis di Palestina. Ambil posisi di selatan Ka'bah. Tapi begitu pindah ke utara, nggak mungkin. Ka'bahnya ada di belakang. Dia harus tetap menghadap ke utara. Nah, ketahuan ini kalau Nabi baru membawa agama baru, tapi kiblatnya kok sama dengan orang Yahudi. Ada beban psikologis karena beliau kemudian semacam, kalau sekarang itu dibully. Muhammad ini bawa agama baru, ngaku Nabi baru, tapi kiblatnya kok sama aja dengan kiblat kita. Ya, tidak lama lagi mungkin Muhammad akan ikut agama kita. Nah, itu beliau kemudian berdoa agar kiblat dialihkan ke Ka'bah, yang itu merupakan tinggalan yang monumental dari leluhur beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Ya. Kalau Yahudi kan jalurnya Ishak. Ya. Jadi Ismail kosong, terus terakhir Nabi Muhammad. Itu lama 16 atau 17 bulan doa beliau itu baru
dijawab oleh Allah dengan turunnya Al-Baqarah 143 ini. Al-Baqarah 143 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering berulang-ulang melihat wajahmu menengadah ke langit. Itu ungkapan beliau berdoa. Falanwalliyannaka qiblatan tardoha, maka sungguh kami akan alihkan kamu ke kiblat yang engkau sukai, yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan wajahmu ke syater Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, maka dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrahu, maka palingkan, arahkan wajahmu ke syaternya. Syater itu maknanya separuh. Jadi kalau ini syater itu separuhnya ini. Jadi jarak sini ke sini 180 derajat. Jadi kalau kiblat ada di sini, maka orang di sini menghadap ke sini. Tapi kalau dia di sini, menghadapnya ke sini. Itu namanya syater. Perintahnya bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap syater. Bisa aja di depan kita itu gunung, nggak usah jauh-jauh. Di wilayah Mekah sendiri, karena Masjidil Haram itu berada di cekungan, itu orang di balik gunung itu sholat sudah tidak menghadap Ka'bah, di depannya gunung. Tapi ada syater. Syater itu bidang setengah lingkaran, yang garis vertikalnya itu tepat di Ka'bah. Maka berada dimanapun perintahnya ini, arahkan wajahmu ke syater Masjidil Haram. Jadi nggak perlu menghadap ke fisik Ka'bah. Kalau ke fisik Ka'bah itu orang-orang yang nginepnya di Tower Zam-Zam itu, kalau dia sholat di hotel, dia harus jungkel. Karena Ka'bah itu di bawah. Bahkan di lantai paling atas, itu Ka'bah sudah tidak kelihatan kecuali mepet ke pagar. Itu tidak perlu gini. Yang penting ada bidang setengah lingkaran dari mulai paling atas sampai langit paling bawah, sehingga dimanapun kamu berada, di atas gunung, di pesawat ruang angkasa atau dimanapun, sholatnya ke syater Ka'bah selagi masih mungkin. Tuh. Jadi maka kiblat itu tunggal. Kiblat tunggal. Karena Allah menyatakan dimanapun kamu berada, arahkan wajahmu ke syaternya. Di bawah permukaan laut sekalipun itu ada syater Ka'bah, karena dia bidang setengah lingkaran. Jadi kamu ada beban psikologis. Lalu yang kedua, kaum muslimin belum punya moda panggilan untuk sholat, untuk ibadah. Sementara tiga suku Yahudi itu punya. Lah, kaum muslimin agama baru nggak punya. Maka muncullah usulan-usulan. Nah, Nabi menyeleksi usulan-usulan itu dengan melibatkan kriteria tidak berserupa dengan panggilan ibadah non-muslim. Kalau tadi itu yang pertama kiblatnya minta beda, sekarang panggilan untuk sholat
beliau masukkan kriteria yang beda dengan non-muslim. Jangan berserupa dengan non-muslim. Ada yang usul kibar bendera. Nabi tidak tertarik ini. Kibar bendera itu susah. Harus pakai tiang yang tinggi supaya kelihatan, dan itu mesti di atas bukit. Benderanya harus besar. Ya, itu untuk siang. Kalau untuk malam nggak kelihatan. Nabi tidak tertarik. Ada yang usul bunyi trompet. Nabi juga tidak berkenan karena sudah digunakan kaum Yahudi. Ini termasuk kriteria tidak berserupa dengan non-muslim. Lalu ada bunyi lonceng. Nabi juga tidak berkenan karena sudah digunakan kaum Nasrani. Akhirnya karena itu menjadi isu yang dipikirkan oleh banyak sahabat Nabi. Ada sahabat yang mendapatkan inspirasi melalui mimpi, yaitu kumandang azan. Itu tidak berasal dari wahyu ya. Azan itu tidak dari wahyu, tapi dari petunjuk mimpi sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Setelah itu disampaikan kepada Nabi, langsung Nabi oke. Setelah itu Umar menimpali, saya juga dapat mimpi yang sama, tapi untuk nyampaikan kepada Nabi, Umar ragu-ragu. Tapi yang Abdullah bin Zaid sampaikan kepada Nabi, dan itu disetujui. Lalu Bilal sebagai pengumandang adzan, dialah yang pertama melafalkan kalimah-kalimah thayyibah yang didapat melalui mimpi oleh Abdullah bin Zaid. Itu sampai sekarang terus lestari dimanapun. Nabi juga mendapati kaum Yahudi di Madinah mengerjakan salat tanpa alas kaki. Memang Yahudi itu salat? Iya, salat. Tapi mereka sholat tanpa alas kaki, tanpa sepatu, tanpa sandal. Memperhatikan itu, Nabi kemudian mengeluarkan perintah untuk tidak berserupa dengan mereka. Khalifu al-Yahuda, kata Nabi. Berbedalah kalian dengan kaum Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Karena sesungguhnya mereka salat tidak dengan sandalnya dan tidak juga dengan sepatunya. Mereka salat dengan lepas sandal, lepas sepatu. Jadi kalau melihat ini, harusnya kita itu pakai sandal, pakai sepatu. Ya. Tapi ini persoalannya adalah nomor satu, orang Yahudi tidak hadir di sekeliling kita. Yang kedua, rumah-rumah ibadah kita bukan lagi tanah, ya. Bukan lagi tanah seperti pada zaman Nabi. Dulu tanah, ya. Nabi kalau masih petunjuk, kalau kalian mau masuk masjid, lihat dulu alas kakimu itu. Kalau ada kotoran, gosokkan ke tanah. Nanti kamu sholat dengan sandalmu itu. Nabi pernah diberitahu Jibril saat sholat, kalau sandal beliau itu ada
ada kotorannya. Lalu beliau lepas karena ada najisnya. Ternyata jamaah di belakang itu semua melepas sandal. Setelah selesai Nabi nanya, kenapa kalian lepas sandal? Ya, karena kami melihat panjenengan melepas, jadi kami lepas. Ya. Enggak, kata Nabi. Jibril tadi memberitahu saya kalau sandalku ada najis, ada kotorannya. Jadi zaman Nabi sholat pakai sandal atau pakai sepatu. Sepatu zaman itu adalah sepatu khuf, ya, yang tidak kaku seperti sepatunya tentara di kita itu. Ya, sepatu kulit yang lembut itu. Ya. Oke. Sekarang persoalannya masjid-masjid sudah tidak lagi tanah, tapi sudah dikeraskan pakai keramik, pakai karpet. Ya. Itu kalau naik ke masjid lengkap dengan sepatu, itu menjaga kesuciannya itu lebih penting daripada sunnahnya bersepatu. Apalagi kemudian untuk berbeda dengan Yahudi, faktornya nggak ada. Mau berbeda dengan siapa? Di Masjidil Haram pun itu hanya beberapa orang yang pakai sepatu yang itu, terutama ibu-ibu itu. Saya lihat beberapa itu pakai sepatu yang lunak itu. Ya. Oke. Jadi perintahnya, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Ada spirit untuk tidak berserupa. Nabi juga mendapati kaum Yahudi di Madinah berpuasa Asyura. Yang lalu kita melewati bulan Muharram, ada Asyura, hari ke-10. Beliau nanya, ini hari apa? Kok kalian berpuasa? Orang Yahudi menjawab, hada yaumun salihun. Ini hari baik. Hada yaumun najjallahu bani Israila min aduwihim. Ini adalah hari di mana Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Dikejar Fir'aun dan pasukannya. Nah, tanggal 10 itulah, 10 Muharram itulah mereka diselamatkan, yaitu ketika sudah berhasil nyebrang laut, pasukan Fir'aun, termasuk Fir'aun masih di tengah air laut, kemudian kembali seperti semula sehingga mereka tenggelam. Fasomahu Musa, karena itu kemudian 10 Muharram itu Nabi Musa berpuasa. Pada 10 Muharram Nabi Musa berpuasa. Nah, setelah dijawab seperti ini, Nabi kemudian menyatakan, fa ana ahaqqu min Musa, ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Ya. Sesama Rasul Allah, ya. Kalau Musa mensyukuri itu, maka saya lebih berhak untuk berpuasa seperti Musa daripada kalian. Karena tugasku dan tugas Musa sama. Fasawamahu, lalu beliau puasa pada 10 Muharram itu. Wa amara bisiyamihi. Dan kemudian beliau menyuruh para sahabat untuk berpuasa juga. Nah, ketika terjadi seperti ini, itu kan ada tasyabbuh, ada keserupaan. Nah, sahabat kemudian
minta konfirmasi. Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimul yahud wan nasara. Wahai Rasul, 10 Muharram itu hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maksudnya, kok kita juga melakukan hal yang sama dengan Yahudi? Ya. Nabi menjawab, fa idza kana 'amul muqbil, nanti kalau tahun berikutnya datang, insyaallah sumna al-yaumat tasi, insyaallah kita puasa pada hari ke-9. Qala Ibnu Abbas berkata, falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun depan itu belum datang, Nabi sudah wafat. Maka puasa Tasu'a dikenal dengan puasa dengan sunnah hammiyah, sunnah yang diniatkan, ditekadkan, tetapi belum sempat Nabi melaksanakannya. Untuk apa itu? Supaya tidak berserupa dengan Yahudi. Ya. Karena Nabi sebelumnya sempat melakukan hal yang sama, tapi sahabat mengingatkan, kok sama dengan Yahudi. Ya. Padahal sudah ada semacam kesadaran umum untuk berbeda dengan mereka. Okay. Sisi lain, ketika Nabi hijrah ke Madinah itu, Nabi kemudian membuat piagam Madinah sebagai bentuk perjanjian damai dengan semua penduduk Madinah untuk menjadikan Madinah itu sebagai tempat yang damai buat kehidupan mereka. Kalau ada yang nyerang dari luar, semua harus bela. Sudah, oke, tanda tangan. Tapi mayoritas non-Muslim Madinah, kecuali Aus dan Khazraj, jadi mulai dari Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, kemudian Bani Ghatafan yang suku Arab, ini tidak konsisten. Ya. Mereka merusak kehidupan bersama itu dengan pengkhianatan, bahkan dengan permusuhan. Kalau kita pernah mendengar namanya perang Khandaq, yaitu peperangan terbesar di mana Yahudi, Ahlul Kitab, orang-orang musyrik berkoalisi jadi satu, itu untuk menghancurkan Islam di Madinah. Akhirnya mereka ini semua terusir, ya, karena melanggar perjanjian, keluar. Ya. Yang dikenal sebagai kaum Ansor itu dari Aus dan Khazraj. Yang ini ketika Nabi masih di Mekah, sudah ada beberapa orang yang berbaiat masuk Islam. Ketika sudah hampir 100 orang jumlahnya yang datang itu, nanti kalau plus keluarganya bisa ratusan orang, baru Nabi hijrah. Mereka itulah yang ketika Nabi datang itu menunggu kedatangan beliau dan menyambut dengan Tola'al Badru alaina. Ya. Tapi tidak total mereka masuk Islam. Ada sebagian kecil dari Aus dan Khazraj yang tidak masuk Islam. Nah, dalam kondisi konflik itu kebutuhan akan mudahnya mengenali kawan dan lawan itu jadi penting. Ini bukan damai. Yang di dalam ini banyak pengkhianat, banyak musuh. Ya. Maka orang perlu
mudah mengidentifikasi ini kawan atau ini bukan. Nah, dengan latar belakang itu, maka perintah tidak berserupa dengan non-muslim melebar ke wilayah atribut fisik, ya, yang secara sosial membentuk ciri khas tampilan. Jadi kalau lihat orang, melihat aja sudah tahu ini kawan atau ini lawan. Lalu muncul ini. Nabi perintahkan, innal yahuda wan nasara la yasbughun fa khalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mewarnai rambut dan jenggot mereka. Fa khalifuhum, maka berbedalah kalian dengan mereka. Jadi media yang digunakan bukan seperti kita. Kalau kita itu medianya seragam, ya. Polisi seragamnya sendiri, tentara seragamnya sendiri, pegawai negeri seragamnya sendiri. Jamaah haji Indonesia seragamnya beda dengan jamaah Turki, ya. Itu media-media pembeda, ya. Tapi dulu nggak ada, konveksi nggak ada, ya. Maka yang digunakan adalah apa yang melekat di badan, ya. Mereka punya ciri rambut alami, ya. Alami itu maksudnya kalau masih muda hitam, kalau sudah tua putih. Nah, Nabi bilang berbedalah dengan mereka. Maknanya warnai rambut kalian. Warnanya apa? Ya tentu yang tidak alami. Bisa pilih warna apa aja, yang penting tidak alami. Nah, ketika Abu Quhafah, Nabi melihat Abu Quhafah itu rambutnya sudah seperti kapas. Bila bilang, "Ghayyiru hadza bi syai'in." Ubahlah ini dengan sesuatu. Artinya dengan apapun yang bisa dipakai untuk mengubah warna rambut Abu Quhafah. Wajtanibu as-sawada, jauhi oleh kalian warna hitam. Kenapa kok tidak boleh hitam? Sama dengan Yahudi. Yang muda-muda Yahudi itu warnanya hitam, yang tua-tua warnanya putih. Kalau ini sudah tua dibikin hitam, nanti mirip dengan situ, ya. Bukan soal kelihatan mudanya, tapi masalah ini mirip dengan tampilan mereka. Oke. Kalau tentang kaum musyrikin, Nabi bersabda, khaliful musyrikina. Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Kalau disebut musyrik itu maknanya paganis, penyembah batu, penyembah berhala. Kalau disebut ahlul kitab, itu ya Yahudi, Nasrani. Di Quran memang orang kafir itu dibagi menjadi dua. Ada orang kafir kitabi, ada orang kafir musyrik. Ya. Di surah Al-Bayyinah, ya. Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Ya. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Jadi ada dua kelompok. Yang satu menerima kitab dari langit, yang lain tidak. Ya. Penyembah berhala itu dia disebut dengan kaum ummi.
Orang-orang yang tidak pernah membaca kitab langit. Ya. Itu penyembah berhala. Nah, yang untuk penyembah berhala, Nabi perintahkan waffirul liha. Pelihara jenggot kalian. Biarkan dia tumbuh maksimal. Wa afus syawarib, cukur kumis. Ya. Kalau melihat ini, nampaknya sana punya ciri khas seperti Pak Raden, kumis tebal, jenggot tidak ada. Mirip Pak Karwo dulu, ciri khasnya itu. Pak Karwo itu coblos kumisnya, kan itu dulu. Karena sudah menjadi ciri khas. Ya. Ciri khas. Karena mereka begitu, sini tidak. Kumis dicukur, jenggot dipelihara, dipolkan, dimaksimalkan. Nah, kalau melihat teks ini, ya, kita dapat memahami sungguhnya di situ ada dua syariat. Syariat yang pokok adalah berbedalah kamu dengan mereka. Itu yang pokok. Lalu syariat yang ikutannya adalah yang menyangkut instrumen, menyangkut media. Untuk berbeda dengan mereka, kamu harus apa? Itu media. Ya. Mewarnai rambut, menyakan jenggot, mencukur kumis, itu wasilah. Itu medianya, itu instrumennya. Yang pokok adalah berbeda. Pokoknya kamu jangan satu bis dengan dia. Itu yang penting. Ya. Soal mau bis apa itu nomor 2. Yang penting jangan satu bis. Ya. Mau sini bis 1, sini bis 5, mau bis 3, itu no problem. Yang utama adalah berbedalah. Tapi ketika itu mereka punya ciri khas yang orang Ahlul Kitab tidak mewarnai rambut, yang orang musyrik mereka pelihara kumis. Pelihara kumis. Maka muncul ini, muncul media kumis, jenggot sama semir. Oke. Yang universal yang mana? Yang pertama, itu universal artinya berlaku umum dan jangka panjang. Itu yang larangan untuk berserupa. Sedangkan medianya ini lokal dan temporal. Lokal itu sesuai dengan lingkungan di situ, temporal itu bisa tidak sepanjang masa. Medianya ini. Yang nomor 1 adalah yang tahu, jangan berserupa. Ya, kenapa lokal? Ya, karena boleh jadi media itu tidak relevan untuk tempat lain. Untuk Madinah, untuk Jazirah Arab, oke. Untuk lain belum tentu. Misalnya itu tidak relevan dengan etnis Belanda. Dan negeri-negeri lain di sekitar Laut Baltik itu rata-rata rambut mereka itu pirang sampai coklat terang dan bahkan merah. Loh, kalau suruh hindari warna hitam, nah cocok ini. Wong mereka warnanya pirang. Ya, hindari warna pirang sampai coklat terang atau warna merah. Warna hitam oke untuk yang begini. Ya. Karena prinsipnya kamu berbedalah, jangan berserupa. Jadi yang utama adalah berbeda, bukan medianya. Media itu tergantung, ya. Tergantung. Kenapa temporal? Karena ciri khas mereka bisa saja berubah atau hilang dengan berlalunya waktu.
Dulu seperti itu, oh belum tentu setelah sekian abad kemudian masih seperti itu ciri khasnya. Bisa berubah. Tapi yang namanya jangan berserupa itu berlangsung terus. Ini ada gambar yang saya dapat. Ini orang Belanda. Ini momen di Belanda. Ini ada festival namanya Manusia Berambut Merah. Datang dari berbagai negara di sekitar situ. Itu sekitar 5.000 orang kumpul yang punya rambut-rambut merah. Ini rambut asli ini, bukan rambut semir, ya. Rambut asli. Nah, kalau begini hindari warna hitam, ya kata cocok. Hitam malah oke kalau yang begini ini, ya. Oke. Jadi untuk berbedalah kamu dengan Yahudi Nasrani di situ, ya hitam, ya. Bukan selain hitam itu cocok yang hitam. Oke. Pandangan fikih. Dari kajian fikih kita dapati bahasan tentang pengamalan media pembeda yang disebut Nabi secara lepas konteks. Jadi lepas dari perintah berbeda, cuma sudah fokus ke bagaimana nyemir rambut, bagaimana pelihara jenggot. Lepas dari itu, dari ruangan berbedalah kamu. Cuma kemudian diambil pelihara jenggot sama rambut, sama mewarnai rambut, sama semir. Ya. Lalu ketemu hasil seperti ini. Mewarnai rambut dengan warna apapun hukumnya boleh, kecuali warna hitam. Ini di luar konteks itulah. Pokoknya dimanapun, ya seperti ini hukumnya. Nggak peduli ada komunitas lain di lingkungan kamu atau tidak. Konteksnya bukan lagi untuk berbeda. Memanjangkan jenggot, mencukur kumis, hukumnya sunnah. Itu ketika ini dicopot, dilepaskan dari kurungannya, muncul paham seperti ini. Jadi kalau mazhab Syafi'i, kok yang sudah tua kok jadi hitam rambutnya, itu haram. Haram. Umur pinten panjenengan? 71. Kok tasih irem nggih? Berarti ini sedang melakukan pelanggaran keharaman. Tapi ini dilepaskan dari konteks, sampean ireng itu mau berbeda dengan siapa, itu tidak ada itunya, ya. Tidak ada itunya. Sudah hanya diambil medianya. Itu di kajian fikih ketemu seperti ini. Tapi kalau kita pahami tanpa lepas konteks, maka didapat pilihan hukum sebagai berikut. Pertama, dalam keadaan dibutuhkan untuk berbeda, perlu ini untuk berbeda, atau tidak berserupa dengan non-muslim, maka tampil dengan media pembeda yang relevan, hukumnya sunnah. Relevan itu artinya tidak harus warna selain hitam. Pokoknya situ pakai apa, sini beda. Yang penting itu. Kalau begitu, ya itu masih dalam konteksnya sunnah. Kalau sudah tidak dibutuhkan, nggak perlu. Mau berbeda dengan siapa? Ada non muslim di desa saya itu 1 orang. Terus sak desa mengubah rambutnya beda dengan yang satu itu. Ya, nggak logis, apalagi tidak ada kebutuhan. Kalau dulu zamannya konflik. Konflik itu apalagi belum ada pengamanan umum oleh negara. Sehingga zaman Nabi itu yang ada adalah
pengamanan model bodyguard. Istrimu mau pergi haji, kawal. Istrimu mau perjalanan, kawal. Kalau tidak oleh kamu, oleh mahram dia. Jadi pengamanan itu personal dulu. Tapi setelah ada sistem pengamanan yang diambil alih oleh ulil amri, itu sudah tidak perlu. Kalau masih model dulu nanti anaknya SMA sekolah, bapaknya harus nunggui. Istrinya mau kerja kemana, ayahnya harus barengi. Makanya itu ruwet seperti itu. Maka sekarang pengamalan yang sekarang di Saudi itu mahram umroh, mahram haji sudah tidak ada. Sudah tidak jadi syarat. Kenapa? Negara sudah hadir. Kelompok-kelompok kloter itu sudah hadir untuk menjadi pengaman bagi kelompoknya. Dulu nggak seperti itu, ya. Hingga orang perlu itu konco dewi atau bukan, karena sifatnya orang mandiri dalam soal pengamanan. Ini kalau pendekatan konteks, ya. Masih butuh berbeda enggak? Beda dengan siapa? Kalau situ bentuknya sudah pakai pakaian yang model gini, nah sini ya pakai yang lain. Jadi medianya bisa tidak harus rambut, bisa tidak harus semir. Ya. Jadi kalau tidak ada kebutuhan itu, kembali ke hukum asal. Hukum asal itu apa? Boleh. Kalau mau pilih hitam, tidak ada kebutuhan untuk berbeda dengan siapapun, boleh. Ini kalau pakai pendekatan konteks. Dengan pendekatan konteks kita juga dapat meletakkan ini secara proporsional pada hadis-hadis Nabi yang isinya beda. Ini contohnya tentang semir, itu Nabi bersabda, sesungguhnya warna terbaik yang kalian pakai untuk mewarnai rambut tentulah warna hitam ini. Kenapa? Ia lebih membuat istri-istri kalian suka pada kalian dan lebih membuat rasa takut terhadap kalian di kalangan musuh. Ini konteksnya beda ini. Satu, menyenangkan istri. Istrinya pede jalan bareng itu. Karena sebelahnya itu rambutnya hitam. Kalau rambutnya sudah putih, itu bapak jenengan tak? Padahal bojone. Ya. Mungkin dia senyum tapi ngawur lagi bojo kureknya. Kata Nabi, warna hitam itu lebih membuat istri kalian suka. Untuk konteks etnis yang warnanya rambutnya hitam atau putih. Tapi kalau untuk orang Belanda tentu tidak seperti ini. Belanda istri-istri lebih suka yang mana? Jadi, nah kalau begini konteksnya bukan untuk perlu berbeda dengan yang lain, oke aja. Yang mau semir hitam, apalagi itu permohonan dari istri. Mas sudah mulai banyak mas. Sampai, itu senangkan istri itu. Wong tidak butuh berbeda dengan siapapun. Ya. Termasuk kalau bisa ditarik ke jenggot. Ada istri itu yang tidak suka berjenggot kering mas, koyok turu ambek wedhus saya. Ada itu ya. Ya. Untuk kepentingan keharmonisan kehidupan rumah tangga, oke. Bukan untuk kepentingan yang seperti di zaman Nabi dulu. Ya. Artinya sunnah mewarnai rambut dengan warna hitam untuk konteks kemaslahatan hidup suami istri dan untuk strategi perang. Perang kok rambutnya hitam semua. Tentara Skadangan ternyata masih nom-nom. Nah, ini 17 Agustusan mau volley, ini ireng-ireng semua. Wow, ini sana Skadangan kok pemainnya kok muda-muda. Ya. Itu untuk membuat gentar
pihak lawan. Oke aja, gitu kan. Nabi pernah menggambarkan itu. Ya. Tapi ada juga sabda Nabi yang seperti ini. Nanti akan datang pada hari akhir itu kaum yang mewarnai rambut dengan hitam, seperti tembolok merpati. Tembolok itu tempat nyimpan makanan yang belum diproses itu, ya, tembolok. La yarihuna raihatal jannah. Mereka yang datang di akhir zaman pakai rambut warna hitam itu, dia tidak mencium bau surga. Ini kan jelek ini, ya, jelek. Lalu konteksnya apa? Ya kalau begini pasti konteksnya maksiat. Pakai warna putih hitam untuk melabui cewek biar mau dinikahi. Ini nakal ini. Ini tidak ibarat orang jualan tuh nggak terbuka. KTP diubah, rambut bikin hitam. Saya lihat di YouTube itu terjadinya di Surabaya. Saya baru tahu kalau istri saya itu umur 56 tahun ketika nikah. Ini karena ini nih, ada kekecewaan. Ibarat orang lah kayak ngerti aku ternyata ini sudah turun mesin 2 kali. Orangnya itu nggak pernah cerita. Itu kan ada nawaitu buruk, atau 2 orang bersaudara kembar yang adiknya yang masih muda punya piutang, ada ngutangi orang. Kakaknya yang sudah lebih tua, sudah putih, semir rambutnya biar nanti dikira adiknya. Lalu dia tagih hutang itu, lalu dibawa. Yang bayar hutang, kan sudah saya bayar, kapan? Ternyata yang ngambil itu masnya. Itu nawaitu rambut hitam, nawaitunya jahat. Nah, itu tidak mencium bau surga. Perhatikan realitas hari ini. Kalau sekarang itu setelah hampir 15 abad, itu media pembeda itu sudah tumpang tindih, sudah campur aduk. Yang masih bertahan itu adzan, karena memang sana masih tetap pakai lonceng. Kiblat Masjidil Haram masih, karena yang sana. Dan kemudian puasa Tasu'ah, itu masih. Tapi ada yang eksis di sebagian negeri, namun tidak di sebagian yang lain. Contoh, jenggot dan cukur kumis. Terutama di negeri-negeri yang punya potensi jambang lebat itu eksis begini ini. Kemudian ada yang di sebagian kecil orang. Apa itu? Mewarnai rambut dengan selain hitam. Ada ini, kalau di kita itu ada jamaah An-Nazir di Sulawesi. Itu warnanya pirang. Rambut ini semua diwarnai non hitam. Ada di tanah kecil. Tapi ada yang dapat dibilang tidak eksis lagi. Pertama, sholat dengan pakai sepatu. Susah ini mencari ini. Susah. Bahkan dulu di Priuk Utara itu, di Priuk, itu ketika tentara zaman Pak Harto dulu, itu masuk ke masjid dengan tidak copot sandal mereka, ribut itu. Ribut. Jadi dianggap lebih buruk dari anjing. Padahal dulu aslinya ini Nabi lakukan. Cuma sudah berubah sedemikian rupa karena faktor yang menghendaki seperti itu sudah tidak ada. Jenggot dan kumis ini bertumpang tindih. Ada yang karena mode, ada yang karena
ciri khas keagamaan. Nah ini imam-imam Masjidil Haram. Kumisnya ya ada. Apa ini? Jenggotnya ada, tapi tidak dibiarkan tumbuh maksimal. Ganteng-ganteng ini, sekedar ada. Ya. Padahal dulu Ibnu Umar ketika zaman Nabi itu kalau haji ini dipotong, dipegang gini, yang di bawah potong, masih tersisa lumayan. Saat gegem ini nggak bisa digegem ini. Ya. Apa mereka ini? Ya. Itu Muslim Saudi. Ini para imam Masjidil Haram, kumis dan jenggot tipis. Nah ini Yahudi Israel ini, jenggotnya maksimal, ya, jenggotnya maksimal. Ini para kardinal. Kardinal itu pembantu paus, ya, Katolik. Ini tanpa kumis, tanpa jenggot. Tapi kalau turun ke pendeta, itu sudah ada pendeta yang berjenggot, karena urusan mode di Kristen itu tidak ada aturan yang mengatur jenggot, tidak ada. Ini Yahudi apa Hindu Bali, ada yang pakai jenggot panjang, ada jenggot sekedarnya, ada yang tidak berjenggot. Ini sudah tumbang tindih, sehingga kalau ini dihadirkan, ini kan orang terkenal ya. Coba yang sebelah kiri mirip siapa? Yang sebelah kanan mirip siapa? Nanti akan yang sebelah kanan ini Ustadz Das'ad Latif mirip dengan kardinal Yahudi, kardinal Katolik, tapi berbeda dengan Yahudi Israel. Yang berjenggot panjang, Ustadz Jember itu, ini sama dengan Yahudi, beda dengan kardinal, sama dengan sebagian orang. Jadi sudah tumpang tindih yang namanya ciri khas itu, karena sudah sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa, sehingga itu akhirnya kembali ke pemahaman. Yang memahami lepas dari konteks itu akan melihat ini sunnah. Ya. Yang tidak lepas dari konteks, nah ini kalau sudah tidak ada kebutuhan untuk itu, maka penggunaan ini kembali ke hukum asal. Tergantung sukanya mode ada jenggotnya atau tidak ada jenggotnya. Untuk konteks Indonesia, apakah non muslim di negeri kita punya ciri khas? Kalau menyangkut badan kayaknya tidak ada. Ya. Yang bedakan mereka dari kaum muslim nggak ada. Apakah pria Indonesia berjenggot panjang adalah muslim? Belum tentu. Ya. Ini ada Ketua Yayasan Nurul Hayat, Pak Mulik. Itu pernah jadi narasumber motivator SDM di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dia memanggil peserta untuk maju. Pak, silakan maju. Lalu dia suruh praktekkan bagaimana Bapak kalau ruku. Jawabannya, mohon maaf saya non muslim. Jadi berjenggot belum tentu muslim. Jadi sudah kadung disetujui. Iya, gak apa-apa Dok. Aku setuju. Melihat calon suami istrinya itu berjenggot panjang. Oh, ternyata non muslim. Jadi itu belum menjadi ciri yang mapan. Sudah bertumpang tindih sedemikian rupa karena ada yang ngikuti mode, ada yang jadi itu kira-kira. Jadi silakan pilih
mau yang mana, intinya itu hanya persoalan memahami dengan pendekatan syariat pokoknya atau sekedar ambil media atau instrumennya ya. Yang di fikih cenderung lepas konteks ya. Oke, saya kira itu kajian kita pagi hari ini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang perlu klarifikasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi mudah-mudahan saya tidak salah menangkap apa yang telah disampaikan. Tasabuh ya itu berbedalah agar tidak serupa. Ya, tasabuh itu berserupa. Tidak serupa. Ya. Nah, di era digital ini sekarang di masyarakat Indonesia begitu marak acara yang menyerupai dengan agama Nasrani, seperti misalnya ulang tahun. Itu kan ulang tahun dengan nyanyi-nyanyi happy birthday, kemudian di situ ada cake, ada tar yang harus dipotong, gitu kan. Ini kan menyerupai agama Nasrani. Kan di Islam itu saya juga baca-baca, tapi itu kan mungkin ilmu saya masih sangat minim. Itu tidak ada, saya melihat tidak ada. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, kemudian juga sekalipun misalnya inti daripada itu ini memang menyerupai agama Nasrani, tapi niatnya bukan itu sebetulnya. Niatnya adalah untuk mendoakan. Mungkin sesama teman, di samping yang pertama mungkin ingin mengecek bahwa oh teman saya masih hidup, satu. Yang kedua sekaligus mendoakan semoga teman saya ini diberikan hidupnya panjang, barokah dan sebagainya, didoakan yang baik-baik. Nah, kemudian yang ketiga, ini kira-kira hukumnya bagaimana yang dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin penjelasannya bagaimana? Okay. Ada kasus di ibadah haji. Ibadah haji itu ada amalan sa'i, Safa Marwah. Ya. Fala junaha alaikum apa itu? Ayat tawaf bihima. Ya. Tidak ada dosa bagi kalian untuk bertawaf pada keduanya. Sa'i itu. Safa Marwah, Safa Marwah. Kenapa kok Quran bilang fala junaha alaikum? Itu oleh karena ada perasaan di kalangan umat Islam itu khawatir dosa. Kenapa? Karena orang-orang musyrik pun itu melakukan itu. Ya. Orang musyrik itu melakukan amalan haji yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim, tapi sudah campur dengan kesyirikan. Mereka taruh berhala di sofa, taruh berhala di puncak Marwah. Jadi kan mereka kalau situ naik, ya ngelus-ngelus berhala itu terus ke Marwah, ngelus-ngelus di situ balik ke sofa. Ini kok melakukan hal yang sama. Tapi Quran menyatakan tidak dosa buat kamu. Kenapa? Bukan wadahnya yang penting, ya, tapi substansinya. Jadi substansinya kamu itu sedang menyembah Allah, yang situ itu menyembah batu. Jadi wadah boleh sama, tapi kelakuan yang mengisi itu apa? Ya. Kalau Kristen tuh hemat saya tidak ada juga ajarannya itu tradisi. Nah, tradisi itu kalau diubah substansinya itu no problem. Kita kan punya tradisi 17-an, sama tempat lain juga merayakan hari kemerdekaan. Cuma ini oke atau tidak? Lihat isinya.
Kalau 17-an ngombe-ngombe, oh ya haram. Tapi kalau kemudian mendoakan, terus kemudian membangkitkan semangat untuk membangun, meninggalkan yang buruk, oke. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Itu. Kalau Nabi dulu memperingati ulang tahun itu, bukan ulang tahun ya, dulu ulang hari, ya. Itu dengan puasa. Jadi puasa Senin itu ditanya, kenapa saya puasa Senin? Karena wulidtu fihi, aku dilahirkan pada hari Senin itu. Cuma kita jarang yang melakukan itu, yang ada adalah sedekah, bersedekah makanan. Jadi bersedekah makanan itu baik, baik. Kata Nabi, kalau kamu masuk surga, itu afsus salam, tebarkan damai. Bukan hanya tebarkan assalamualaikum loh ya, tebarkan damai. Assalamualaikum tapi orang didolimi terus ya. Assalamualaikum, nanti pulang dari situ HP-nya katut. Itu namanya bukan salam, itu membuat assalamualaikum, maknanya itu tebarkan damai. Wasilul arham, sambung tali kekerabatan. Kemudian wa'at imut to'am, suguhkan makanan. Lalu wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang-orang tidur. Tadkhulul jannati bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan damai. Ya. Nah, ngasih makanan itu, sedekah makanan itu baik. Nah, apapun wadahnya, arisan, oh ini rapat, lalu sumbang, aja, no problem, ya, no problem. Itu yang pernah saya jadikan sebagai alasan ketika tahun 2014 saya umroh bersama kelompok pengajian. Lalu di Madinah itu saya diundang 5 orang untuk halaqah selepas maghrib. Lalu pesannya pertama, Anda yang dari Indonesia jauh-jauh datang ke sini, niatnya ziarah makam Nabi, haram. Tapi kalau niatnya ziarah Masjid Nabi, kunjung Masjid Nabi, itu boleh. Tapi kalau niatnya ini haram. Terus yang kedua, Maulid Nabi, haram. Makanan yang ada di situ haram. Ya, saya kemudian coba bilang begini, apakah halaqah seperti ini pernah Nabi lakukan? Setiap selesai maghrib, orang-orang umroh diundang oleh beliau kayak begini? Pasti tidak. Terus ini saya disuguhi makan begini, Nabi juga melakukan itu? Pasti tidak. Jadi kalau semua nunggu yang Nabi lakukan, maka ini pun jadi haram. Di Indonesia itu ya begitu, selawat Nabi itu orang bersedekah makanan, ada kajian tentang sirah Nabi, ada pembacaan sholawat. Dia masih bilang, bulan yang lain pun kan boleh. Tapi saya tanya, kalau bulan yang lain boleh, kenapa di bulan Rabiul Awal menjadi tidak boleh? Yang lain boleh, Ramadan begitu boleh, kok ini menjadi tidak boleh? Akhirnya dia jawab, ya sudah, tergantung niatnya. Itu kalau pikirannya tekstual aja, Pak. Nah, itu jadinya seperti itu. Pokoknya seperti yang ada di teks, nggak ada itu berarti. Nah, jadi ada yang longgar, ada yang ketat. Yang longgar jangan diketati, yang ketat jangan dilonggari. Subuh itu dari sudut waktu ketat, dari sudut jumlah rakaat ketat. Itu jangan dilonggari. Tapi kalau tempat longgar, mau sholat di Sekardaman, mau sholat di Malang, mau sholat di Banyuwangi, longgar. Tapi itu dua hal, waktu dan cara jangan diubah-ubah. Tapi kalau semuanya longgar, hanya diperintah,
maka apapun boleh. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, duduk, berdiri, tidur. Itu longgar. Mau membiasakan zikir jam 11 malam, apa dasar kamu? Kok selalu jam 11 malam? Nah, agama tidak mengatur, ya berarti kapanpun boleh. Ya, boleh. Jadi memahami kalau seperti ini, itu tidak gampang menyalahkan orang. Orang-orang. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Tadi itu selagi isinya oke, maka budaya itu bisa dimodifikasi. Wadahnya tetap, isinya berubah. Isinya berubah. Secara stressing harus ini antara budaya ini syariat. Itu harus ada ini pemisahan secara stressing. Jadi tidak boleh ada Rama? Jadi yang seperti saya juga kan tadi kan ini kan sebetulnya di dalam agama Nasrani sendiri kan tidak ada. Nggak ada ya. Itu kan masuk budaya. Budaya. Seperti juga mungkin di Indonesia juga ada sedekah bumi. Kan itu juga kan mungkin budaya. Itu kan tidak ada di dalam agamanya. Baik di agama Samawi maupun Samawi kan tidak ada juga. Itu kan budaya. Masuk di wilayah budaya. Nah ini jadi kalau budaya masih bisa, artinya masih bisa ditolerir, tidak bisa ditolerir, tidak ada hukumnya, tidak ada hukum yang bisa di apa namanya, tidak ada hukumnya itu. Ya. Begitu ya? Iya, budaya itu tidak ada hukumnya. Makanya lihat, memang manusia adalah makhluk yang karena dapat tiupan ruh Allah, dia menjadi makhluk yang kreatif. Ya. Kita itu kreatif, Pak. Bisa begini. Itu agama cuma memberikan tuntunan, jangan syirik, jangan ini, jangan ini. Soal kamu mau bikin kumpulan tuh kapan? Misalnya ini kajian Ahad pagi. Dari mana ada hadis kajian Ahad pagi? Gak ada. Tapi ini kreativitas. Ya. Kreativitas isinya baik. Yang punya kreasi itu dia dapat pahalanya dan pahala orang yang meneruskannya sampai hari kiamat. Itu penghargaan terhadap orang yang kreatif. Nah, itu. Jadi begitu, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu. Saya kira waktunya sudah siang. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini telah kita lakukan kajian, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.